Shalom saudara, apa kabarnya? Tema kita hari ini adalah kerja guna pemercaya sehari-hari. Apakah kelak dibedakan dengan penabur yang kerja menabur benih? Benih yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus dalam perumpamaan Matius 13 berbicara perihal seorang penabur yang keluar menabur benih. Ia mengungkapkan benih yang ditabur oleh penabur itu jatuh di pinggir jalan, sebagian di tanah yang berbatu-batu, sebagian lagi di tengah semak berduri, dan yang lain jatuh di tanah yang baik. Tentu saja menarik sekali perumpamaan di atas ini. Antara lain, pertama, karena kerja menabur dalam perumpamaan ini adalah pekerjaan mulia Tuhan. Yang kedua, benih-benih yang ditabur oleh penabur umumnya bertumbuh, meskipun ada berbagai kendala yang mempengaruhi pertumbuhan berikutnya. Namun, seorang penabur benih patut berbahagia, saudara-saudaraku, karena tidak sia-sia apa yang dikerjakannya. Itu artinya pekerjaan baik yang kita lakukan tidak sia-sia, sebab ada orang yang memperhatikan dan yang meresponnya. Saudara-saudaraku, baiklah berikutnya kita berbicara tentang pertumbuhan daripada benih yang ditabur itu. Bicara pertumbuhan benih yang ditabur oleh penabur. Ini berbicara tentang domain Tuhan yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6-9. Paulus berkata, aku menanam atau menabur, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menabur, melainkan atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam, menabur atau menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kamu adalah kawan sekerja Allah. Maka itu saudara-saudaraku, kalau kita memahami dan mendalami prinsip menabur yang tidak pernah tidak bertumbuh, maka baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan itu, benih itu harus ditabur. Beritakan firman Tuhan itu artinya kerja menebar dan menabur benih firman Tuhan itu tidak boleh kita lakukan menurut kehendak kita. Kalau lagi enak, firman Tuhan baru diberitakan. Kalau tidak enak, firman Tuhan tidak diberitakan. Bergantung dari mood, saudara-saudaraku. Tetapi harus kita lakukan menurut kepentingan Tuhan, yang empunya kehidupan semua orang, dan yang empunya kebutuhan beragam. Saudara-saudaraku, bahwa kebutuhan tiap orang berbeda-beda. Mood orang yang satu berbeda dengan yang lain. Yang satu mungkin sedang tidak membutuhkan nasihat firman Tuhan, tetapi yang lain sedang memerlukannya. Yang satu mungkin sedang jenuh, tetapi yang lain banyak yang haus dan lapar menanti firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka itu hamba harus berdiri di atas kepentingan Tuhan. Suka atau tidak, baik atau tidak baik waktunya, beritakan kabar baik itu. Itu firman Tuhan. 1 atau 2 orang netizen yang merespon, menyambut pemberitaan kita, menerima nasihat kita, dia terinspirasi, termotivasi, itu saja di mata Tuhan besar nilainya. Saudara-saudaraku, Tuhan memperhitungkan kerja menebar dan menabur kita sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudaraku, berikutnya, mengapa hati orang umumnya keras menerima firman Tuhan? Bila mengacu pada arti perumpamaan ayat 18 dan seterusnya tadi, Tuhan menyingkap sebab musababnya adalah 50-50. Kebebalan manusia, kebebalan hati orang, dan yang kedua kerja si jahat. Kitab Yesaya 6 menyingkapkan orang mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Bebal. Saudara-saudaraku, beberapa kasus kebebalan tidak begitu parah.
yang bersangkutan masih dapat merespon apa yang didengar. Menurut ayat 19. Meski respon-responnya kemudian dibajak, digoda si jahat, hingga yang bersangkutan melepas dan meninggalkannya. Saudara-saudaraku, berikutnya, apakah pemercaya awam atau hamba yang sudah melayani adalah orang-orang yang berjenis tanah hati baik? Jawabannya belum tentu dan perlu diuji. Sebab faktanya banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Beberapa yang telah melayani pun murtad pada akhirnya, karena berbagai alasan, godaan, dan tekanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ke depan tentu saja iman pemercaya tantangannya makin besar. Komitmen kesetiaan kita orang percaya dituntut. Itu sebabnya berbahagialah pemercaya yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang tumbuh dalam iman dan setia dan pulang dalam penantian sampai akhir. Merekalah orang-orang yang berbahagia. Sementara yang masih bertahan hidup butuh banyak sekali energi dan kuat kuasa. Syukur kepada kita, kepada saudara. Syukur kepada setiap pepercaya yang diberi telinga dan mata yang terang sehingga mengerti rahasia kerajaan surga. Ini diungkapkan Yesus dalam Matius 13 ayat 11. Kemudian bagaimana dengan proses pertobatan seseorang? Pada dasarnya orang merespon firman Tuhan dan percaya, lalu percaya itu adalah kerja Roh Kudus. Apakah orang itu lembut hatinya atau keras hatinya? Namun untuk menuju pada pertumbuhan iman yang bersangkutan. Berikutnya memang ada mekanisme kerja dua pihak. Pemercaya yang bersangkutan itu sendiri dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, di sini peranan free will seseorang menentukan pilihannya. Sementara Roh Kudus kerja menuntun, namun tidak memaksa. Saudara-saudaraku, kita melihat bahwa gambaran tanah-tanah keras yang masing-masing merespon benih hingga tumbuh, itu gambaran kerja Roh Kudus bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Meskipun keputusan berikutnya untuk bertumbuh dan tidak bertumbuh, itu berpulang dan berada di orang yang bersangkutan. Bagi pemercaya yang lembut hatinya, bagaikan tanah yang baik, Roh Kudus bekerja leluasa mendorong pertumbuhan dan yang merespon baik. Sehingga yang bersangkutan tingkat pertumbuhannya terjadi luar biasa. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat sesuai dengan karunia iman masing-masing. Namun demikian, saudara-saudaraku, umumnya orang mendambakan pertumbuhan maksimal dan tentu saja hidup bahagia. Setelah kita memasuki masa lansia, telah menempuh dan melewati masa pengalaman hidup yang panjang dan merasakan pahit getirnya kehidupan, lalu kita bercermin, kita mengevaluasi diri, melihat realita hidup kita hari ini. Maka jujur, sebagian orang sering merasa kecewa, tidak puas diri, menyesali keadaannya. Kenapa demikian? Kenapa aku seperti ini? Mengapa aku tidak seperti dia? Oh Tuhan, tidak adil. Dia pilih kasih. Saudara, tiba-tiba kita menjadi orang yang idealis. Dahulu kita jalani hidup penuh fantasi. Banyak mimpi-mimpi tanpa kerja keras untuk mewujudkannya. Kini setelah kita lansia, kita menyesal dan kecewa. Mengapa demikian? Lain waktu kita akan bahas tema ini, persoalan ini. Sementara lepas dari segala sesuatunya, mari kita belajar menerima apa adanya. Mulailah ucapkan syukur. Katakan kepada jiwa kita, manusia mereka-reka jalan hidupnya, tetapi Tuhan menetapkan arah langkahnya.
menurut ukuran imanku, Tuhan menganugerahi kasih karunia kepadaku. Saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini perlu kita tanam di dalam jiwani kita. Tuhan menganugerahi kasih karunia-Nya kepada kita. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita tidak perlu pusing dengan lain orang. Kita tidak perlu iri hati dengan keadaan orang lain. Yang terpenting sekarang, bagaimana aku dapat menjalani mandat yang dipercayakan Tuhan sampai akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya banyak bangun malam, duduk doa malam. Tuhan beri aku petunjuk, terangi hatiku, biar aku mengetahui apa saja yang Tuhan ingin aku mengerjakannya. Kadang kita suka terusik dengan hayalan-hayalan, dengan fantasi-fantasi, dengan mimpi-mimpi duniawi, sehingga kita kecewa. Saudara-saudaraku, sederhana saja sebenarnya hidup ini. Mengalirlah senang, ucap syukur sekecil apapun mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu besar manfaatnya pada sesama. Tuhan itu memberi secara proporsional. Dia memberikan kepada kita sebanding karunia yang sepadan, yang seimbang dengan kemampuan kita. Di dalam kitab Lukas 12, kita boleh lihat, dengar firman Tuhan, kepada siapa yang banyak diberi atau dipercaya, banyak pula dituntut pertanggungjawabannya. Bagi hamba yang idealistis, banyak karya, kepadanya juga banyak dituntut pertanggungjawabannya. Bagi hamba yang sederhana, yang berkarya apa adanya, menurut ukuran iman, tuntutannya juga sederhana dan sedikit. Saudara-saudaraku, maka itu hamba yang mengerti prinsip panggilan kerja ini. Ia berjalan mengalir jujur apa adanya, relax, happy, enjoy. Tidak perlu neko-neko memaksakan kehendak. Ingin jadi seperti orang lain yang lebih tinggi ukuran imannya. Saudara-saudaraku, tabiat iri hati gak mau kalah, padahal ia tidak dipanggil. Hati-hati, ini virus di dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, maka itu jangan malas jika saudara diberi karunia lebih, kemampuan lebih. Jangan pula ngotot bila saudara memaksa kehendak jika saudara diberi karunia dan kemampuan apa adanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita terus penasaran melihat hasil-hasilnya. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan perkiraan dan dugaan, sehingga kita stres, tawar hati, padam semangat kita. Itu sebabnya terimalah semuanya dengan hati lapang dan senang. Katakan thank you Tuhan. Mungkin kerjaku atau layanan yang kuhasilkan, yang aku peroleh hari ini, terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang wah. Saudara-saudaraku, saya memberikan kesaksian. Kisah seorang misioneri yang diutus pergi melayani penduduk di pedalaman suatu negeri di desa terpencil. Ia berangkat bersama istrinya dan satu anaknya yang masih batita. Setelah sekian lamanya ia melayani, tidak satu pun didapat jiwa yang bertobat. Ia mulai kecewa. Istrinya meninggal di tempat karena terserang malaria. Lalu ia menjadi makin kecewa. Satu-satunya orang yang menjadi pelipur lara baginya adalah penjual nasi uduk yang selalu datang setiap pagi memberikan ransum bagi sarapan paginya. Saudaraku, hari lepas kepada sehari, beban yang dipikulnya terasa semakin berat. Lalu ia menderita stroke. Dan keadaan ini memaksa misioneri ini pulang ke negerinya. Saudara-saudaraku, setelah sekian lama, sekian tahun lamanya, waktu berlalu, di dalam pembaringannya, ia kedatangan tamu yang tidak dikenal. Segera tamu tersebut memperkenalkan identitasnya. Ternyata
tamu ini adalah penjual nasi uduk keliling yang selalu mampir, selalu singgah, selalu datang memberikan ransum sarapan pagi ketika ia bermisi di desa terpencil itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kesaksian pedagang nasi uduk keliling ini mengharukan. Menurut penuturannya, bahwa apa yang ia dengar dan lihat dari kesaksian keluarga misioneri waktu itu membekas dan melekat di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, sejak kepulangan misioneri itu, ia berkata ia menjadi Kristen yang bertumbuh. Dan sekarang lewat dia, orang sekampung wilayah desa terpencil itu menjadi Kristen. Di situ juga ia mendirikan sekolah Alkitab untuk membina latih orang-orang yang telah percaya. Luar biasa, di luar dugaan. Saudara-saudaraku, pertumbuhan dan pembuahan terjadi lewat pelayanan lain orang. Memang, namun tuayan itu diawali dari kerja kita, menabur, menginspirasi orang. Bukankah kerja kita sering terlihat nihil dan tiada hasilnya? Saudaraku, tetapi Tuhan kerja unik dengan caranya. Dia yang menumbuhkan benih yang ditabur. Ada kalanya benih tumbuh lewat tangan kita, dan ada kalanya benih tumbuh lewat lain orang. Ternyata kerja menabur itu mandat Tuhan yang tidak kecil. Saudara-saudaraku, namun kita sering mengecilkan mandat Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan. Ia tidak adil. Bukankah kita yang justru sempit menilai kerja Tuhan yang sangat besar dan luas ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di luar sana ada orang-orang yang sedang mengamat-amati hidup saudara dan saya. Sikap saudara, laku kita, perkataan kita, kerja kita, sadarkah? Mereka mengamat-amati sepak terjang kita, hubungan kita dengan mereka dan sesama yang lain. Seluruh perhidup kita apa adanya disorot dan dinilai. Kerja guna kita semasa hidup ibarat benih yang kita tabur dan tebar setiap hari, seperti kertas tulisan yang sedang dibaca orang. Saudara-saudaraku, kita sedang memperagakan kasih Kristus. Itu sebabnya yang lama biar dia berlalu. Introspeksi itu penting, tetapi jangan menyesali diri berkepanjangan. Mari bangkit, bangun semangat baru, kerjakan hal yang positif. Apakah saudara pelayan Tuhan sepenuh waktu atau seorang pekerja sekuler? Pekerjaan yang memberi manfaat bagi semua. Masing-masing kita punya tanggung jawab, sebab kita semua diutus menjadi berkat sesuai panggilan Tuhan dan sesuai penempatan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Firman Tuhan akan menutup, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku, tidak menyangkal namaku. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun yang mengambil mahkotamu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.